Dulu di Tunisia itu setiap malam minggu itu banyak teman-teman orang Arab ya, ada dokter gigi, ada notaris, ada direktur penerbangan. Malam-malam itu kumpul ke rumah saya bawa Al-Quran. Mereka menanyakan kepada saya, ini maknanya apa, ini maksudnya apa. Artinya dulu mereka nggak ngaji, nggak belajar agama, hanya belajarnya fisika, matematika, biologi, ekonomi, sebagainya. Bahasanya kurang, kemudian agamanya kurang. Yang bertanya sekalipun orang Arab, sekalipun mereka bisa berbahasa Arab, di dalam Al-Quran banyak kalimat-kalimat yang mereka tidak paham. Salah satu mereka bertanya, iya, aku sil mana Al-Quran. Qala ta'ala in ikhla'na alaika innaka bilwadil muqaddas tuwa. Apa itu artinya in ikhla'na alaika innaka bilwadil muqaddas tuwa? Artinya lepaskan kedua sandalmu karena kau ada di tempat yang suci, muqaddas tuwa. Suci tua. Tua siapa? Ya, tua itu nggak tahu artinya. Begitulah banyak kalimat-kalimat. Kemudian dari dulu juga para sahabat juga sering datang kepada Nabi menanyakan beberapa kata yang ada dalam Al-Quran maknanya seperti apa. Dan ternyata seperti kata istabrak, itu artinya apa? Kata Nabi, oh itu namanya permadani, oh begitu. Jadi banyak kata-kata yang mereka tidak tahu, tetapi sebatas menanya makna kata per kata. Nabi tidak pernah diminta oleh sahabat bagaimana menafsirkannya. Oleh itulah sebabnya ya tidak ada tafsir Nabi itu. Yang menafsirkan adalah orang-orang yang hidup setelah Nabi, bahkan sudah belum pernah melihat Nabi, mereka sudah meninggal dunia. Ya, sejarah Nabi juga sama, Sirah Nabawiyah dibuat oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq itu lahir tahun 80 Hijriah. Nabi sudah tidak ada. Yang menulis sejarah Nabi itu ditulis lahirnya tahun 80 Hijriah, meninggal pada usia 71 tahun. Ibnu Ishaq itu. Nabi sudah nggak ada, nggak pernah ketemu. Dia hanya mengumpulkan cerita-cerita para sahabat, katanya menjadi biografi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibnu Ishaq sendiri akhirnya sampai sekarang naskah aslinya, manuskripnya sudah nggak ada. Dari mana tahunya? Dari Ibnu Hisham yang menyadur karangan-karangan Ibnu Ishaq. Selalu dia menyebutkan menurut Ibnu Ishaq begini. Menurut Ibnu Ishaq begini. Tapi mana kitab Ibnu Ishaqnya? Itu nggak ada, nggak ketemu sudah. Itu persoalannya. Jadi sumber awal daripada biografi Nabi Muhammad itu adalah Ibnu Hisham. Dari Sirah Nabawiyah itulah membantu bagaimana menafsirkan Al-Quran. Ditambah lagi dengan pengumpulan hadis-hadis dan sebagainya. Kembali lagi kepada anak-anak kita. Tidak ada masalah, sekalipun saya sering mengatakan terjemahan Kementerian Agama banyak salah, banyak tidak tepat, banyak keliru terjemahannya, banyak yang tidak dipahami, tapi lumayanlah daripada tidak sama sekali. Apalagi ada terjemah Al-Quran, kalau nggak salah Al-Qalam itu per kalimat dikasih makna di bawahnya bahasa Indonesia itu. Ya, kemudian warna-warnanya juga dibuat macam-macam. Kalau warna kuning namanya idgham, kalau ini namanya ikhfa dan sebagainya. Ilmu tajwidnya itu juga sangat bagus sekali. Apalagi sudah pakai teknologi canggih, ya, jadi tempel aja dia mau milih Maria Ulfa, yang suaranya Ulfa, dia pencet aja Bismillahirrahmanirrahim Maria Ulfa. Kalau mau disetanya Abdul Basit, itu sudah teknologi sangat memudahkan sekali. Jadi Bu Yudus nggak usah cemas, insya Allah mereka akan lebih pintar dari kita semuanya. Akan tetapi nanti yang perlu diketahui bahwa ketika Al-Quran ditafsirkan, itu yang menafsirkan bukan lembaga resmi, institusi yang dibentuk oleh negara, tetapi adalah inisiatif pribadi. Jasa personal, jasa orang-orang tertentu yang cerdas-cerdas,
menyediakan waktunya untuk menggali, menerjemahkan, menggali, menafsirkan, menerangkan dan sebagainya. Makanya tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Marawi, tafsir Jalalain itu bukan hasil kajian lembaga, tapi adalah orang per orang. Nah, yang perlu diwaspadai, orang per orang ini punya ideologi yang berbeda-beda, punya mazhab yang berbeda-beda, ya, sehingga tidak bisa dihindari dalam penafsiran Quran sangat dipengaruhi oleh ideologi sang penafsir itu sendiri. Sehingga tafsir Mu'tazilah akan berbeda dengan tafsir Ahlussunnah wal Jamaah, tidak sama dengan tafsir Syiah. Kalau saya ini namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi juga di samping subjektivitas dalam ideologi, ya, aliran paham, tapi juga ada subjektivitas yang berkaitan dengan pengalaman, keilmuan seseorang.